Kita ke Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebuah ledakan diduga berasal dari paket kardus berwarna coklat terjadi di asrama Grogol Indah, Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 18 pada Minggu sore. Lokasi kejadian dari informasi yang kami terima ini berada di samping rumah asrama Arumbara, alamat Jalan Larasati nomor AA12, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Dan menurut para saksi yang sedang berada di dalam rumah tiba-tiba mendengar suara ledakan yang sangat kuat hingga mengakibatkan jendela bergetar. Kemudian saksi dan juga para tetangga asrama khususnya keluar dan langsung melihat ke depan rumah, melihat seorang korban dalam keadaan berlumuran darah. Selanjutnya korban ditolong oleh warga, dibawa ke Rumah Sakit Indriati Solo Baru dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Muwardi Surakarta. Dan ini sudah terhubung bersama kami jurnalis Transmedia Budi Harjo. Halo Budi, selamat malam. Selamat malam, Puspa. Budi, bisa laporkan kepada kami apa yang terjadi di asrama polisi Sukoharjo, Polda Jateng? Baik, terima kasih. Jadi perlu diketahui bahwa tadi Minggu sore pukul 18.00, menurut informasi yang berkembang bahwa terjadi diduga sebuah ledakan diduga bom, yaitu berupa paketan yang diberikan ke salah satu warga yang diduga warga tersebut juga anggota kepolisian dari Polres Solo. Demikian, Puspa. Penerima paketnya yang diduga adalah warga, yang diduga adalah polisi ini adalah benar pemesan paket tersebut atau tiba-tiba paket tersebut datang sudah ada informasinya, Budi? Ya, jadi paketan itu datang, terus diterima, dan terdengar suara ledakan yang sangat keras. Demikian, Puspa. Baik, konfirmasi sudah ada berapa korban sejauh ini? Sementara informasi yang berkembang ini satu yang menjadi korban luka-luka, itu sekarang sudah dibawa di rumah sakit setempat. Namun demikian, saat ini di tempat kejadian juga dijaga ketat oleh aparat kepolisian dari Brimob Polda Jateng. Demikian, Puspa. Baik, seberapa luas asrama polisi Brimob Sukoharjo ini? Kemudian berapa jauh jaraknya dari wilayah permukiman warga? Jadi asrama kepolisian ini dulunya sampai sekarang pun juga masih aktif untuk dipakai markas Brimob dari Polda Jawa Tengah. Namun demikian di depan di depan markas Brimob itu terdapat asrama kepolisian yang dimana juga berdekatan dengan perumahan warga. Cuman pembatas jalan aja antara perumahan warga umum dengan asrama kepolisian. Demikian, Puspa. Artinya rumah tersebut berada dalam komplek atau ada di sisi di markas Brimob begitu? Betul. Jadi asrama itu di komplek markas Brimob Polda Jawa Tengah. Demikian, Puspa. Budi, apakah terjadi mungkin pemadaman listrik di sana? Tidak. Yang kita ini di tempat kejadian masih dalam keadaan normal saja. Artinya seperti pemadaman listrik atau seperti apa itu juga tidak dilakukan. Namun demikian, menurut informasi dari kepolisian saat ini pihak kepolisian telah berjaga baik di tingkat polsek maupun di Polres pasca kejadian diduga ledakan bom ini. Demikian, Puspa. Baik, Budi, apakah sudah ada informasi dari pihak berwenang ketika paket tersebut meledak, paket itu masih menyisakan ada mungkin data atau informasi soal pengirim atau mungkin yang bisa diidentifikasi sebagai pengirim? Belum. Jadi saat ini masih dalam penyelidikan berlanjut intensif. Sementara
rencananya dari Kapolda Jawa Tengah itu akan memberikan statement secara resmi mengenai dugaan ledakan bom itu, Puspa. Artinya sampai saat ini apakah ada sejumlah saksi yang masih dimintakan keterangan terkait dengan ledakan yang terjadi di asrama Brimob ini? Iya, jadi Berapa sejumlah banyak saksi sudah dimintai keterangan, namun demikian untuk keterangan dari resmi dari kepolisian kita masih sama-sama menunggu di Polsek Grogol Sidoarjo, Puspa. Baik, Budi, apakah ada informasi juga terkait dengan adanya ledakan ini? Apakah sebelum atau di hari-hari sebelumnya ada teror serupa yang juga hal-hal mencurigakan yang terjadi di wilayah asrama Brimob? Belum ada informasi itu. Namun demikian kita juga masih menggali mengenai informasi apakah ada sedikit cerita atau story sebelum dugaan ledakan bom ini meledak. Jadi kita saat ini juga masih mencari informasi itu kebenaran atau keberadaannya sejauh mana. Dari kepolisian kita juga masih menunggu statement dari Kapolda Jawa Tengah, Puspa. Baik, satu orang dilaporkan terluka. Apakah Anda bisa memberikan kami informasi apa jabatannya, kemudian apakah memang tinggal lama di asrama tersebut? Ya, jadi anggota atau mungkin yang menjadi korban itu belum diketahui juga, artinya bertugas di kesatuan apa, cuman menurut informasi beliaunya itu bertugas di salah satu Polres di Solo. Demikian, Puspa. Baik, bertugas di Polres Sukoharjo, Polres Solo maksud saya. Jarak asrama ke Polres ini apakah memang cukup dekat? Ada hal-hal yang mungkin dicurigai oleh saksi mata ataupun mungkin korban atau keluarga korban? Ya, jadi perlu dikabarkan, Puspa, bahwa Polres Solo itu berada di kota Solo, yakni di tengah kota Solo. Sementara kalau asrama yang menjadi tempat kejadian perkara ini posisinya di sebelah utara, masuknya di Kabupaten Sukoharjo. Jadi kalau kita mau ke asrama maupun ke Polres, kita harus melakukan perjalanan sejauh 8 atau sampai 9 kilonan. Artinya kita juga masih melewati jembatan, yaitu Sungai Bengawan Solo. Demikian, Puspa. Baik. Kami terus memantau informasinya melalui Anda, Budi Harjokusumo, jurnalis Transmedia. Untuk sementara terima kasih. Baik, Puspa. Baik.